Nah, siswa hebat semua, kalian pernah kan mencoba makanan seperti tempe, kemudian tape singkong, atau kalian juga pernah nyobain keju, yogurt, atau nata de coco? Makanan-makanan tersebut adalah contoh produk dari bioteknologi. Kalau begitu, apa bioteknologi itu? Yuk ikuti penjelasan dari Ibu. Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme atau bagian organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Ternyata bioteknologi itu ada dua macam. Satu bioteknologi konvensional, yang keduanya bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur dengan proses fermentasi. Contohnya yang tadi Ibu sebutkan. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang betul-betul mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler. Itu lebih rumit lagi. Contohnya adalah teknik DNA rekombinan, kemudian organisme transgenik. Ciri dari bioteknologi konvensional ini menggunakan peralatan yang sederhana, sudah dikenal sejak peradaban manusia. Mikroorganisme yang digunakannya pun terbatas, teknik yang digunakan pun adalah teknik fermentasi. Contoh yang tadi Ibu sebutkan. Sedangkan bioteknologi modern cirinya menggunakan peralatan teknologi yang lebih canggih, kemudian berkembang sejak ditemukannya DNA. Kemudian menggunakan teknik rekayasa genetika dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Contoh tanaman transgenik, pembuatan vaksin, cloning, pembuatan insulin, kultur jaringan. Nah, itu adalah contoh-contoh hasil bioteknologi modern. Di sini Ibu akan memberikan contoh-contoh teknologi pangan atau konvensional yang melibatkan mikroorganisme. Silakan siswa hebat semua ini dipelajari ya. Di sini ada produknya, ada bahan dasarnya, bahan bakunya, dan ada mikroorganisme yang terlibat dalam pembentukan bahan makanan tersebut. Selanjutnya, yang akan Ibu jelaskan adalah proses pembuatan tape. Dalam proses pembuatan tape, mikroorganisme akan mengubah zat organik menjadi zat organik lain, yaitu singkong atau beras ketan difermentasikan menjadi tape. Dalam pembuatan tape menggunakan khamir jamur pada tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter. Mikroorganisme ini bekerja secara sinergis, artinya mikroorganisme ini bekerja saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Ketika pembuatan tape terjadi fermentasi dari amilum menjadi glukosa, ini dibantu oleh jamur Aspergillus. Selanjutnya, untuk mengubah glukosa menjadi alkohol, yang berperan adalah jamur Saccharomyces cerevisiae, sedangkan dari alkohol menjadi asam cuka, yang berperan adalah Acetobacter aceti. Ibu selanjutnya akan membahas bioteknologi modern. Yang pertama adalah bioteknologi pangan modern, menerapkan teknik rekayasa genetika. Apa rekayasa genetika itu? Kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru.
Contoh adalah organisme transgenik. Organisme transgenik itu ada tanaman transgenik, ada hewan transgenik. Nah, apa tanaman transgenik itu? Tanaman yang mengalami perubahan susunan materi gen. Ternyata tanaman transgenik ini merupakan alternatif agar tanaman tahan hama sehingga hasil panen bisa melimpah. Kemudian tanaman hasil rekayasa genetik ini mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan. Contoh, kedelai tahan hama, kapas tahan hama, dan padi golden rice yang mengandung vitamin A. Nah, di bawah ini adalah teknik rekayasa genetika, ada 5 tahapan. Silahkan kalian pelajari ya, siswa hebat semua. Kemudian, contoh yang kedua dari teknologi pangan adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini memanfaatkan bioteknologi, memiliki keuntungan, sifat mirip dengan induknya, kemudian bisa diperbanyak dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, tidak memerlukan tempat atau lokasi yang luas, kesehatan dan kualitas bibitnya terjamin, kemudian cepat tumbuh dibandingkan dengan yang alami. Nah, ini adalah proses dari kultur jaringan. Silahkan siswa hebat semua dipelajari ya. Kemudian yang ketiganya adalah hidroponik, yaitu teknik bercocok tanam tanpa memakai tanah. Keuntungannya tidak membutuhkan lokasi tempat yang luas, pupuk lebih hemat, kualitas produksinya baik, tanaman bebas hama dan penyakit, dapat dipanen terus-menerus. Kemudian lebih cepat tumbuh. Contoh yang keempatnya adalah aeroponik. Aeroponik adalah teknik bercocok tanam di mana akarnya ini menggantung pada tempat yang kelembaban suhunya telah dijaga. Itu contohnya. Selanjutnya, di bidang kedokteran atau kesehatan, yaitu di mana bioteknologi ini berperan dalam bidang kedokteran dan kesehatan sehingga mampu menghasilkan antibodi monoklonal, pembuatan insulin. Pembuatan insulin ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit diabetes mellitus, terapi gen, antibiotik. Sejak ditemukannya penisilin oleh Dr. Fleming, maka antibiotik sudah dikenal ya. Kemudian ada interferon dan maaf ini bukan insulin tapi vaksin, yaitu pembuatan vaksin. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah supaya kita disuntik vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan bioteknologi hewan. Contohnya ada inseminasi buatan, cloning, dan hewan transgenik. Cloning ini adalah organisme atau reproduksi pada hewan dengan cara menyalin satu individu menjadi individu yang lain yang identik secara fisik dan genetik. Cloning ini merupakan reproduksi aseksual yang bertujuan menghasilkan individu baru yang seragam. Nah, dulu pernah berhasil domba Dolly, tetapi dombanya sudah mati. Kemudian ada hewan transgenik. Pada awalnya para peneliti atau ilmuwan melakukan hewan transgenik itu untuk menemukan penyakit yang menyerang hewan dan mencari cara penanggulangannya. Tetapi karena pengetahuan semakin berkembang, maka rekayasa genetik pada hewan ini bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, kemudian ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu. Kemudian di bidang industri, bioteknologi ini berperan juga dalam produk bahan makanan dan minuman, kemudian penghasil protein sel tunggal, kemudian penghasil zat organik.
Kemudian di bidang lingkungan, yaitu bisa juga dimanfaatkan untuk biohidrometalurgi, pemisahan logam dari bijinya, pencemaran logam berat dari limbah industri dengan menggunakan bakteri Thiobacillus. Kemudian bioremediasi, suatu cara untuk menghilangkan polutan atau kontaminan yang terdapat di air, tanah, dan juga udara dengan memanfaatkan mikroorganisme. Kemudian pemanfaatan bioteknologi dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah organik, misalnya menggunakan tumbuhan air. Nah, ini silakan siswa hebat semua dipelajari ya. Kemudian dampak bioteknologi di berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang bioteknologi lingkungan, jika organisme transgenik dilepaskan ke alam bebas, ini bisa jadi membuat terjadi perubahan keseimbangan ekosistem. Ini disebabkan karena setiap spesies tertentu mempunyai fungsi tersendiri pada suatu ekosistem. Jadi organisme transgenik ini dikhawatirkan akan membuat perubahan peranan organisme, atau juga akan mengakibatkan penurunan plasma nutfah dan akan mengakibatkan bibit-bibit alami lama-kelamaan akan menghilang ya, karena petani lebih suka menggunakan bibit unggul yaitu dari tanaman transgenik. Dampak biologi di bidang sosial ekonomi. Tadi jika tanaman transgenik ini atau organisme transgenik ini sudah ditemukan dan adanya hak paten, maka akan memberikan suatu pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, jika penemuan ini, tanaman transgenik ini dipatenkan, maka akan mendapatkan tanaman yang harus dibeli kepada pemegang lisensi dengan harga yang sangat berat bagi petani. Sedangkan petani yang tidak punya modal, dia akan kesulitan mendapatkan bibit unggul dari organisme transgenik tersebut. Dampak bioteknologi di bidang kesehatan. Jika suatu organik ini disisipkan gen yang tahan zat antibiotik, dikhawatirkan bisa menurunkan daya tahan tubuh kepada penyakit. Nah, ini dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. Kalian bisa dibaca lebih lanjut lagi ya. Nah, ini adalah penjelasan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Siswa hebat semua, silahkan dipelajari lagi ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.